Viral di media sosial, nasabah pinjaman online atau pinjol yang diteror debt collector dengan kiriman makanan, karangan bunga, hingga bahan bangunan yang bukan dipesan oleh dirinya. Nasabah itu justru harus membayar semua pesanan dengan tunai alias cash on delivery, COD. Jumlah tagihan makanan hingga bahan bangunan yang dibayar pun ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dalam unggahan yang dibagikan akun itu, seorang pengguna mengaku kaget karena ada taksi online yang datang ke rumahnya dengan membawa banyak paket makanan siap saji melalui pesan singkat antara nasabah dengan debt collector pinjaman online. Dalam percakapan itu, debt collector mengaku sudah memesan catering nasi 100 box, padahal nasabah mengaku tidak memesannya. Terkait modus baru pinjol penagih utang ke nasabah, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Andrian Gunadi memastikan pinjol yang menagih utang dengan cara seperti itu bukan anggota AFPI. Sementara Direktur Eksekutif AFPI, Kuseriansah, juga memastikan cara penagihan seperti itu bukan dari anggota AFPI. Menurutnya, platform fintech yang ada di AFPI atau agen penagihan yang tergabung dalam ekosistem pendukung mereka tidak diperbolehkan melakukan penagihan yang tidak beretika, apalagi melanggar hukum. Salah satu etika yang diterapkan AFPI pada perusahaan fintech yang menjadi anggota yakni menagih utang dibatasi maksimal hingga pukul 20.00. Selain itu, dalam penagih pun tidak boleh menghina, mengancam, meneror, hingga berkata kasar pada nasabah. AFPI selalu menyampaikan kepada anggotanya untuk tidak melanggar Undang-Undang ITE terkait mendistribusikan, mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tim Liputan, Berita 1. Teror baru pinjaman online, itulah topik dialog kita pagi ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Kuseriansyah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Selamat pagi, Pak Kus. Pak Kus, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Ya, Pak Kus, cara menagih nasabah pinjaman online ini sudah semakin liar begitu. Kita banyak menyaksikan itu di sosial media yang diposting mereka nasabah yang keberatan. Sebenarnya cara menagih seorang debt collector terhadap nasabah ini seperti apa, Pak Kus? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nastiti. Ya, memang cara penagihan ini kami yakin bahwa kebanyakan tetap menagih proper sesuai dengan norma atau dengan ketentuan. Tapi mungkin ada juga yang menagih seperti yang disampaikan Mbak Nastiti. Tapi kami dapat pastikan bahwa penagihan seperti itu bukan dari anggota kami. Yang proper itu seperti apa, Pak, misalnya? Ya, kalau di kami ya penagihan itu kami punya kebijakan di SOP penagihan di AFPI ya, kita wajib menggunakan nama asli dan memiliki kartu pegawai dari penyelenggara, dilarang menggunakan kekerasan fisik dan mental, dilarang menyinggung sara dan yang merendahkan harkat martabat peminjam. Termasuk menggunakan nomor sekali pakai, Pak, untuk handphone penagihan? Kalau cara menelpon bisa saja dengan berbagai cara, tapi harus jelas identitas nama aslinya. Artinya diperbolehkan menagih melalui SMS atau melalui WhatsApp, tapi dengan nomor handphone yang sekali pakai saja. Artinya berganti-ganti nomor yang dipakai oleh si penagih ini berdasar SOP dari AFP. Ya. Kalau menagih boleh, dia boleh menggunakan telepon mana saja, tapi dia harus menginformasikan bahwa dia dari platform fintech yang mana. Kalau di kami begitu, Mbak Nastiti. Baik, termasuk dengan menggunakan toa, Pak, di depan pagar nasabah? Itu diperbolehkan? Ya, saya kira itu ya. Kalau itu mungkin sudah hubungannya dengan etika ya, tata cara norma yang patut ya. Menagih menggunakan toa, apakah patut atau tidak, itu yang harus diinikan, yang harus kita eksplor. Jadi kalau menurut saya, jika yang ditagih itu keberatan, itu bisa melaporkan ke polisi. Jadi polisi juga bisa memeriksa unsur pelanggaran hukum dari yang dilakukan oleh si penagih. Jadi kita ngambilnya garisnya lurus dan terang saja gitu ya. Oke. Apa bukti-bukti yang harus dibawa ke polisi ketika nasabah ingin melaporkan keberatan mereka terhadap penagihan debt collector itu? Ya, kalau ada satu terkait kalau dia merasa diancam. Kalau merasa diancam, bawakan saja bukti diancam. Apakah itu rekaman, apakah itu screenshot dari ancaman yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS, atau bukti-bukti lain gitu ya. Itu kalau begitu juga dengan pencemaran nama baik. Kalau merasa ada
terjadi pencemaran nama baik, bukti pencemaran nama baik itu dibawa kepada kepolisian. Dan saya yakin, dan kami intensif juga berkomunikasi dengan rekan-rekan dari kepolisian. Ya, rekan-rekan dari kepolisian ini akan dengan senang jika ada pengaduan yang terkait dengan pelanggaran dari Undang-Undang ITE ini dilakukan oleh fintech ilegal. Baik, artinya pelaporan itu cukup dilakukan di polsek-polsek terdekat, bisa ya Pak ya untuk pelaporannya ya? Bisa di polsek, di polres ya, karena Kapolri yang baru juga kami lihat, kami juga sangat intensif diminta untuk memberikan juga semacam edukasi bagaimana menangani tindak-tindak pidana terkait dengan perilaku dari fintech ilegal ini. Baik, terlepas dari apakah si nasabah sebenarnya rajin atau rutin membayarkan cicilan atau sebenarnya memang mereka menunggak sekian bulan begitu. Terlepas dari permasalahan itu, apapun jika nasabah keberatan boleh melaporkan itu ke polsek. Bisa melaporkan ke kepolisian. Jadi apapun kalau merasa diancam, dihina, diteror, laporkan saja ke polisi. Dan polisi sudah punya pengalaman kami yakin dan juga sudah punya pembekalan untuk memproses tindak pidana. Baik, yang sudah diproses itu apakah memang sudah ada yang sampai ke meja hijau, sudah ada yang putusan pengadilan, Pak Kus? Kalau sampai ke meja hijau kami belum dengar dan belum ada putusan pengadilan ya, tapi beberapa yang diadukan, yang sudah masuk diperiksa, itu sudah ada. Beberapa case sudah masuk. Tapi baru sampai tahap pemeriksaan? Tahap pemeriksaan. Nah ini emang kita juga harus ada terobosan ya, kami juga bersama OJK juga berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi, ada inisiatif dari OJK juga untuk melaporkan cara-cara penagihan yang tidak beretika dari fintech yang ilegal ini. Kenapa sih Pak Kus, apa yang sebenarnya menjadikan atau menjadi penyebab pinjaman online ilegal itu kerap menjerat? Apakah memang sejak awal si calon nasabah ini tidak mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, mereka tidak tahu berapa bunga yang harus dibayarkan, misalnya dibandingkan dengan fintech legal yang dari syarat dan ketentuannya mungkin lebih berat untuk mereka? Seperti apa sebenarnya yang menjadikan ini semakin berangsur-angsur menjerat nasabah? Ya ini sebenarnya terkait tantangan kita juga dengan masalah literasi keuangan. Jadi kita itu inklusi keuangan di Indonesia 76%, tapi literasi keuangannya baru 38%. Jadi gapnya cukup besar, ya puluhan persen gapnya, dan ini menjadi satu ruang bagi fintech ilegal untuk memanfaatkan kondisi ya tidak terinformasinya masyarakat atau pengguna. Mereka tawarkan produk-produk ini dan kebetulan mungkin di kondisi realitas di masyarakat ada kebutuhan yang mendesak. Nah ini jadi nggak dipikir panjang, nggak ditimbang-timbang syarat dan ketentuannya, kemudian digunakan saja. Yang kedua juga masyarakat belum tahu membedakan fintech legal dan fintech ilegal. Itu tanggung jawab inilah yang Pak terus dilakukan. Apalagi di masa sulit seperti ini, cash money memang sangat diperlukan. Ini artinya setelah berangsur-angsur seperti ini terjadi, siapa yang harus membersihkan, siapa harus merapikan? Jadi sekarang gini, nomor satu kan ada dua. Nomor satu, kita juga dari asosiasi intensif melakukan edukasi ke masyarakat untuk membedakan supaya masyarakat bisa membedakan mana pinjaman legal yang terdaftar berizin di OJK dan mana pinjaman atau pinjol ilegal. Caranya ya gampang sebenarnya, bisa visit ke website ojk.or.id, di situ ada daftar fintech terdaftar dan berizin OJK, atau juga bisa datang ke website dari api.or.id. Di situ juga kita cantumkan semua anggota kita logonya, dan tinggal diklik di logonya atau di linknya itu langsung terakses kepada fintech yang terdaftar dan berizin OJK dan anggota dari kami, dari asosiasi. Artinya semua yang terdaftar di OJK itu adalah anggota AFPI, benar demikian? Betul. Oke. Jadi semua yang terdaftar berizin itu pasti anggota dari API. Oke, dari 148 tahun lalu kalau saya tidak salah sekarang menjadi 146. Apa yang terjadi dengan dua pinjaman online itu, Pak Kus? Ada yang mengembalikan tanda terdaftar, Mbak, ya terkait dengan mungkin mereka mempersiapkan lebih baik dalam persiapan perizinan karena OJK menentukan menargetkan satu proses perizinan yang cepat, sehingga ada yang memerlukan persiapan
lebih banyak dilakukan di luar, jadi tidak dalam kondisi status terdaftar. Jadi mereka mengembalikan tanda terdaftar. Ini kenapa saya tanyakan, karena dari AFPI Anda pernah mengatakan kalau melanggar sanksi dihentikan keanggotaan secara permanen. Apakah ini yang terjadi pada 2 pinjaman ilegal yang sekarang sudah tidak bergabung di AFPI? Bukan. Okay. Itu lebih terkait dengan administrasi perizinan. Baik, tahun 2020 saja Pak Kus, boleh saya di-refresh lagi ada berapa banyak sebenarnya pinjaman online ilegal ini yang sudah diberantas oleh OJK? Berdasarkan dari Satgas Waspada Informasi, itu sudah ada 3.200 lebih ya yang di take down. Jadi aplikasi yang di take down oleh Satgas Waspada Investasi. Tapi ya memang begitu Mbak, di take down, kemudian mereka tinggal ganti namanya, ya, tinggal ganti namanya ABCD, tinggal dikasih underscore, itu bisa masuk lagi sebagai ke dalam Play Store ya. Semudah itukah Pak? Semudah itukah? Apakah memang sudah ada kerjasama dengan Play Store misalnya? Karena kalau misalnya kita buka Play Store dengan keyword pinjaman online itu banyak sekali, mungkin ribuan yang sudah masuk di Play Store. Apakah memang segampang itu sebuah perusahaan pinjaman online ini memasukkan app-nya di Play Store sehingga orang dengan sangat bebas untuk mendownload? Ya, katanya begitu Mbak, dalam era demokratisasi layanan teknologi ya, teknologi itu kalau mau upload aplikasi di App Store asal memenuhi syarat ya itu bisa masuk gitu ya. Walaupun kami juga terus berkoordinasi komunikasi dengan OJK, Menkominfo dan juga dengan Google Indonesia ya, karena tempat platform itu ada di Google Indonesia. Bagaimana caranya kita sih inginnya hanya yang berizin saja yang boleh masuk Play Store, tapi kebijakan itu kan bukan kebijakan kami, tapi kebijakan dari Google Indonesia dan Google Indonesia itu juga bukan Google Indonesia, Google yang di Indonesia, tapi Google di Amerika ya, juga kebijakannya. Baik, apakah ini juga melanda di negara-negara lain Pak, tidak hanya di Asia atau tidak hanya di Indonesia saja? Saya kira sama di kondisi ini sama. Baik. Dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Artinya tadi yang Anda sampaikan meskipun sudah di take down 3.000-an hingga 3.000-an lebih pada tahun 2020 saja, akhirnya muncul lagi dengan nama yang baru begitu ya. Ini akan terus digalakkan program ini. Pak Kus, apakah benar jika kita mendownload app itu tanpa kita hanya ingin tahu saja sebenarnya membaca syarat-syaratnya, membaca keuntungannya apabila mendownload app tertentu pinjaman online ini, apakah secara otomatis sebenarnya dengan kita memasukkan data, kita sudah tersambung sebagai nasabah? Padahal kita belum melakukan verifikasi data misalnya, hanya mendownload app-nya saja. Oh tidak Mbak, jadi kalau ada tahapan-tahapan, jadi kalau kita mau download app ya kan, itu sebenarnya ada concern dari aplikasi itu menanyakan apakah boleh mereka mengakses data-data dari device kita. Meskipun aplikasi yang ilegal sekalipun Pak, yang pinjaman online ilegal sekalipun, karena ada beberapa kasus dia hanya mengaku, dari laporan polisi dia hanya mengaku kalau dia hanya mendownload dan kemudian memasukkan data. Tapi kemudian terhitung sebagai nasabah dan bulan berikutnya dia sudah mulai ditagih-tagih terus. Jadi kalau dia download itu ada consent. Kalau untuk di fintech kami, fintech yang terdaftar berizin OJK itu kami hanya boleh akses camilan, kamera, mikrofon, dan location. Kalau yang fintech ilegal itu dia akses semua, phone book kita, storage, foto-foto dia bisa upload ya, dia bisa akses. Nah ini, tapi kalau untuk menjadi terdaftar menjadi anggota ya harus dilakukan registrasi. Jadi kita download belum otomatis kita masuk. Jadi kita harus ada isi menu daftar dulu. Kita daftar, setelah daftar kita pilih kita mau daftar sebagai apa, daftar sebagai peminjam atau daftar sebagai pemberi dana atau sebagai pengguna dana. Ya, dan Pak Kus, kalau misalnya tadi yang terjadi data kita ternyata sudah di breach begitu ya, sudah ada penembusan terhadap data-data kita, apa yang seharusnya dilakukan? Apa himbauan dari AFPI untuk hal tersebut? Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Kus, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.